di umur yang saya 19 tahun baru lulus kemarin udah nerima gaji loh Kak. Hai Rek, selamat datang di Pride Podcast bersama saya Hani. Apa kabar semuanya? Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, tamu perdana dari alumninya Pride Training and Language Center, yaitu bersama Mas. Silakan perkenalkan diri Mas. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rahatul Jinan. Saya umur 19 tahun, saya alumni dari SMK Penerbangan Angkasa Alana Wahyudi, Madiun. Dari Madiun ya? Iya, dari Madiun. Ya, ngambil jurusan apa di sekolahnya Mas? Di SMK saya ngambil jurusan teknik, jadi ambil anak motor. Oh gitu, Iya. anak teknik nih ya. Iya. Gimana sih nih ceritanya nih kok dapat info Pride terus masuk ke Pride ini gimana nih ceritanya nih? Boleh dong ceritain? Oke, jadi awal-awal tuh Pride melakukan sosialisasi di SMK saya. Nah di sana Pride sosialisasi, tapi jujur sih awal-awal saya nggak ada tertarik untuk daftar di Pride. Tapi saya tetap fokus untuk di pilihan saya, yaitu melanjutkan kuliah. Oh gitu. Ya. Oke. Sebelumnya juga saya sempat ngikuti beberapa beasiswa gitu di luar negeri, dan salah satunya alhamdulillah lolos di Turki itu, tapi di tahap terakhir saya gagal. Oh sempat juga ya cari info ke Turki nih, Iya. pengen ke Turki nih ceritanya nih. Ya, dan di kegagalan beasiswa ini mikir, ini ntar lulus mau lanjut kemana? Sebenarnya sih orang tua ngarepin buat saya daftar di TNI. Tapi di sisi lain saya pengen yang mana melanjutkan masa depan dengan pilihan saya sendiri gitu loh. Tahu nggak sih, kayak nggak mau lah diatur-atur terus, soalnya dari kecil udah diatur sekolah di sini. Tapi setelah lulus tuh pengennya kayak ngejalanin hidupnya tuh dengan pilihan sendiri gitu loh. Oke. Dari sana bingung, ini ntar mau lanjut kemana nih gitu. Nah dari sana akhirnya dari abang itu dikasih tahu, kenapa nggak nyoba di Pride gitu. Jadi sebelumnya tuh pas awal-awal Pride sosialisasi di SMK itu saya tuh langsung ngirim formnya Pride ke abang buat kayak pertimbangan gitu. Nah terus setelah saya dinyatakan nggak lolos beasiswa, saya tuh langsung tanya ke abang, dan abang tuh langsung nyaranin kenapa nggak di Pride aja. Setelah konsultasi sama abangnya gitu Iya. ya. Terus, Tapi di awal-awal mikir kok Pride sih gitu, capek gitu kan. Terus akhirnya mikir, udah pusing itu mikir tuh, udah mepet-mepet sama ujian juga itu kan, puasa juga. Akhirnya itu di hari pendaftaran terakhir Pride itu, inget gitu. banget. Jadi ya. itu Pride ngadain pendaftaran terakhir, dan itu aku langsung daftar di sana. Oh langsung nih, mantep nih ke Pride Iya. gitu ya. Karena alasanku mutusin buat daftar di Pride itu satu, oke lah masih ada teman-teman dari yang mana satu alumni juga dari SMK gitu. Oh gitu. Tapi jujur sih di awal bener-bener masih belum ada pandangan ke depan tuh bakal kemana, atau di Pride nih apa sih gitu, masih gak ada pemikiran. Tapi setelah ikut pendidikan di sini baru ada pandangan ke depan. Oh gitu. Oh berarti ceritanya ini mau coba-coba aja nih ya, Iya. daripada aku mau kemana ini ya. Terus akhirnya kita cobalah ke Pride karena banyak teman-teman juga yang daftar ke Pride. Padahal itu udah di terakhir ya Iya. pendaftaran Pride ya. Ya karena Oke. dari awal juga udah gak ada minat buat daftar di Pride, kayak sekedar oke lah gitu. Ya udahlah daripada bingung mau kemana gitu. Jadi awalnya cuma kayak sekedar pelarian lah, kalau bisa di bahasa kasarnya tuh kayak pelarian lah daripada ikut kemauan orang tua yang mana belum di hati saya gitu loh. Gimana Terus? sih? Ini nggak sesuai sama hati saya gitu loh. Di TNI, karena ya ada sih keinginan buat ke TNI, cuman untuk saat ini masih pengen jalan dulu lah kehidupan yang mana dengan keinginan saya sendiri gitu. Oke. Berarti pelariannya itu ke Pride itu akhirnya gimana tuh? Nah setelah awal ikut pendidikan di Pride tuh mikir, wah ternyata Pride seperti ini ya, oh sistemnya seperti ini. Jadi saya gini tunjukin, di Pride kan, Pride adalah salah satu lembaga yang mana dia akan mengusahakan atau memperjuangkan muridnya jika muridnya juga mau diperjuangkan. Oke. Jadi harus dari muridnya sendiri gitu loh. Jadi saya kayak nunjukin, oh ini saya bisa. Saya langsung all out mengeluarkan kemampuan saya di Pride dengan aktif di kelas. Dari sana dosen pada melirik saya. Oh gitu ya. Jadi Pride ini tuh diklat singkat, terus kerja pun dapat gitu ya. Berarti pelarian ke Pride ini tepat dong. Bisa dibilang tepat sih, karena apa? Salah satunya saya
ikut pendidikan di Pride nggak sampai 1 bulan itu udah direkrut. Oh gitu ya. Tepat 1 bulan saya dinyatakan diterima kerja. Oh, alhamdulillah dong ya, menjanjikan sekali dong ya. Iya. Oh gitu. Terus prosesnya selama pendidikan di Pride itu seperti apa, Mas? Jadi di Pride itu kita benar-benar dibina, dipersiapkan untuk menguasai atau memenuhi standar-standar dari perusahaan. Jadi mulai dari kelas public speaking kita ada kelasnya sendiri. Kita ada pembelajarannya. Terus ada basic komputer, yang mana kan sekarang udah zamannya era digital tuh. Kita harus menguasai komputer, kita tuh ada kelasnya. Terus yang satu lagi yang penting itu adalah ada kelas bahasa Inggris. Karena kan Inggris ada bahasa ibu dunia ya, yang mana bahasa nasionalnya dunia kan adalah bahasa Inggris. Jadi kita harus menguasai, kita tuh ada kelasnya bahasa Inggris. Katanya ini apa? Berarti semua yang ada di Pride ini pelajarannya tuh intinya aja ya? Iya. Intinya tuh jadi pembelajaran gimana kita nanti akan keterima kerja atau di tempat perusahaan itu seperti apa? Dan kita dipelajari dulu katanya di sini. Iya, jadi kita benar-benar dipersiapkan untuk gimana ya? Untuk memenuhi standar-standar di perusahaan lah. Perusahaan-perusahaan nasional ataupun multinasional. Kita benar-benar dipersiapkan sedemikian rupa, siap mulai dari sikap, cara bicara ataupun brain. Pola pikir kita tuh benar-benar kayak dipersiapkan secara matang di Pride. Tidak hanya di sana. Enaknya di Pride itu adalah satu, kita hanya mempersiapkan diri saja. Pihak Pride dari pemberkasan, bahkan interview pun kita dipersiapkan. Jadi kita, ini loh kamu bakal interview seperti ini, tolong dipersiapkan seperti ini. Jadi kita udah nggak asing lagi dengan pertanyaan-pertanyaan interview seperti itu. Jadi nggak main-main juga dong ya? Iya, jadi juga sekali nih ya. Iya, jadi benar-benar dipersiapkan sedemikian rupa gitu loh. Belum tentu di lembaga lain didapat. Oke, berarti Mas Roy ini awalnya itu bingung mau masuk kemana dan juga nggak mau diatur sama orang tua untuk masuk TNI. Akhirnya Mas Roy memutuskan untuk masuk ke Pride ini. Dan tepat juga nih ya untuk Mas Roy. Dan sekarang ini keterima kerja di mana, Mas Roy? Kebetulan alhamdulillah saya diterima di perusahaan PT DMK di Juanda. Tetapi saya penempatannya di JNT Waru, di sebelahnya terminal itu. Oh gitu. Terus apa itu? Gimana pengalaman kerjanya? Awal-awal sih bingung ya, kayak asing semua gitu. Karena sebelumnya belum pernah megang sistem. Kayak JNT kan dia main sistem. Jadi pertama tuh asing banget, ini apa sih? Jadi awal-awal tuh bener-bener bingung apa yang mau dilakuin. Tapi karena saya udah dari awal, ini pilihan saya. Jadi mau nggak mau, saya harus kejar, saya harus bisa. Karena kalau kunci ambis saya, orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa gitu. Oh iya. Gitu. Oh iya. Ngomong-ngomong tadi kan keterimanya di mana di MK Juanda ya. Iya. Itu seperti apa Pride menseleksi anak didiknya itu supaya keterima kerja? Seperti apa tuh waktu awalnya kok bisa sih kepilih yang namanya Mas Roy ini? Gitu. Padahal kan ada yang lain. Gitu. Jadi gini, kenapa untuk siapa-siapanya yang dipilih tuh saya juga nggak tahu ya. Mungkin ya saya kayak mau pede aja gitu ya. Karena kan saya di kelas yang paling aktif. Oke. Pede banget gitu ya. Ya tapi ya kenyataannya seperti itu. Mungkin gimana ya? Mungkin pandangan dari guru-guru di sini atau dosen-dosen di sini itu karena keaktifan, mungkin dia akan memilih atau memilah orang-orang yang siap gitu. Jadi punya keinginan buat belajar mungkin itu. Jadi saya direkrut lebih dahulu. Iya, namanya juga diklat singkat siap kerja ya. Jadi kan kalau sudah masuk sini tuh nggak main-main nih. Kita juga pasti menyeleksi. Dari awal juga kita kan katanya menyeleksi juga tuh ya. Seperti apa masuknya katanya ini waktu masuk sini tinggi apa itu juga itu juga dulu tuh waktu sosialisasi kita sempet kayak diukur tingginya. Jadi siapa yang minat gitu kan, itu langsung diukur tingginya. Jadi nanti disesuaikan. Semisal kita mau ngambil jurusan apa, itu disesuaikan sama kayak postur dari tinggi kita, berat badan kita. Nanti kurangnya di mana. Dan di Pride ini kurang kita itu benar-benar dipenuhi. Misal kita kurang tinggi, kita pasti ada kayak olahraganya yang mana biar bisa kita tambah tinggi ataupun benar-benar dijaga gitu loh. Jadi semua benar-benar presisi.
diatur mulai mungkin ya mohon maaf bukan yang mau body shaming nih, orang yang overweight atau berat badan berlebihan lah gitu, itu benar-benar kayak dari Pride tuh nge-pressure kamu harus diet gini dijaga ya. Iya, terus kurang tinggi kamu harus sering-sering skipping. Oh gitu. Jadi bener-bener didikan kita dari Pride itu keras sebenarnya. Jadi apa kurang kita, Pride itu pasti menilai. Kamu kurang di sini, kamu harus bisa seperti ini gitu. Bukannya niat mau membandingkan, tapi agar bisa lebih baik gitu loh. Itu sih kalau. Berarti benar-benar menyeleksi sekali ya. Iya. Oke. Terus selama di ini balik lagi nih di tempat perusahaannya Mas Roy, ada kesulitan ataupun ada pengalaman apa seperti apa kan, karena maksudnya kan pasti kan ditanya di lulusan dari mana kok bisa diterima di sini gitu. Ada nggak tuh seperti itu? Ada sih. Jadi awal-awal tuh ya namanya juga kerja ya. Pasti apalagi orang-orang yang udah lebih dahulu lah. Kita yang baru pasti nurut-nurut aja lah sama yang senior. Ya bisa dibilang senior lah gitu. Ada aja yang nyenggol-nyenggol, tapi ya namanya juga saya sadar diri lah, saya di sini baru, saya harus belajar gitu. Ya banyak masalah-masalah gitu, mulai dari kayak kelolosan barang ataupun gimana gitu. Tapi dari sana saya belajar, oh harus seperti ini. Kalau saya salah kayak gini, misal saya kesalahannya belum terinput barangnya, bagaimana caranya biar nggak terjadi lagi seperti itu. Kalau boleh tahu sebagai apa ya? Di mana DMK? Saya operasional sih, jadi nggak fokus sama satu pekerjaan, tapi gitu. Operasional, bisa di adminnya ataupun di bagian barang-barang gitu di kargonya gitu. Oh begitu, Iya. karena sudah ada bekal juga dari Pride ya, akhirnya Iya. talent nih ceritanya. Ya jadi gini, Saat- sebenarnya ilmu yang saya dapatkan di Pride itu berguna banget saat saya kerja. Yang mana satu, dulu saya sempat belajar TLC, Trial Letter Code. Oh itu gimana tuh? Jadi Trial Letter Code tuh kode-kode setiap kota. Saya dulu sempat belajar di Pride, ada pembelajarannya. Dan itu berguna banget di kargo, karena di kargo kan penginputannya kita pakai TLC. Kalau kita salah TLC, otomatis pasti barangnya bakal nggak tahu kemana gitu. Berarti nggak kaget ya? Karena Iya, jadi sudah pas jadi waktu bukan Pride tahu ya. sistemnya seperti ini, oh pakai TLC ternyata. Oh, masuknya pakai. Jadi kita pertama kali input, kita masukin kecamatannya. Terus harus tahu kotanya juga. Nah dari sana kan saya udah belajar di Pride. Di Pride udah diajarkan. Saat saya terjun di dunia kerja, saya udah nggak kaget. Berarti nggak main-main nih teman-teman Pride ini ya, semua diajarkan. Kalaupun kita ditempatkan di mana, di admin atau di bagian tekniknya, bisa ya? Iya, jadi gini loh. Saya jurusan teknik di SMK. Di sini ngambil jurusan airlines business di Pride-nya. Nah, setelah kerja saya di kargo. Di Pride saya diajarkan mulai dari greeting. Ya. Jujur sini ya, ini pengalaman banget nih. Saya ngadepin customer mulai dari anak kecil sampai orang tua. Aduh. Berarti kayak CS ya gitu ya? Iya. Jadi kadang saya sering dapat telepon juga. Saya kan juga megang telepon kantor kan. Jadi setiap ada telepon dari HP kantor, saya jawab gitu. Nah, kalau saya nggak dapat bekal dari Pride kayak customer service itu seperti apa, cara menjawab gini-gini seperti apa, mungkin saya masih kayak baku banget bahasanya, iya apa-apa gitu. Tapi saya tuh dengan dapat ilmu, jadi kalau ada telepon, ya selamat pagi, dengan gentnya ada yang bisa saya bantu gitu. Jadi kayak merasa customernya, oh iya dihormati banget gitu loh. Terus juga cara saya melayani customer pun di JNT itu kayak gimana ya, saya benar-benar kayak memberikan pelayanan yang prima. Jadi biar dari kayak customer tuh merasa, oh ya saya disambut. Dari sana saya tuh kayak dapat mengundang banyak customer gitu loh. Wah luar biasa itu. Kan secara nggak langsung kan gini loh. Kalau kayak saya, misal saya melayani kakaknya gitu lah dengan yang prima. Secara nggak langsung kan kakaknya pasti bilang, itu lo di JNT sana. Gitu. Oh gitu, benar Itu perhatian juga iya, ya. itu cara saya buat Karena ya, sudah promosi ada, lah gitu lah. Karena kan sudah ada yang Bekal sudah, yang saya dapat dari ini Pride. di sini seperti ini pelayanannya enak Iya. loh, jadi kamu kesini aja gitu Iya. ya. Itu semua juga ilmu yang didapat dari Pride ya. Iya. Oke. Jadi di Pride benar-benar dipersiapkan mulai dari greeting, bahkan tuh penting banget untuk di tempat kerja loh kan. Oh ya? Iya. Gimana tuh? Jadi kita selain public speaking, percuma kita bisa public speaking tapi kita nggak bisa greeting yang baik. Greeting itu kan digunakan untuk kayak melayani atau membuka percakapan lah ataupun pembicaraan gitu. Lah kan kalau kayak
JNT gini kan ataupun kargo manapun kan pasti yang mana hadapannya langsung customer, kita harus memberikan kayak senyuman ramah. Itu kita di sini diajarkan. Jadi benar-benar dipersiapkan di sini tuh. Oke deh, gimana nih kalau ada saran nggak nih? Saran atau kesan yang benar-benar penting banget buat teman-teman yang ada di rumah ini ya, biar kita tahu juga nih Pride itu seperti apa gitu. Kesan dan pesannya Mas Roy di sini yang singkat aja deh atau yang gimana? Oke, jadi gini, pesan dan kesan ya Kak ya. Kalau di Pride sih menurutku tuh bagaimana kita sih, kayak kembali lagi pada diri masing-masing gitu loh. Kita nggak kalau bilang kelebihan pasti ada aja kelebihan, tapi kembali lagi pasti ada kekurangan. Lah kekurangan itu kembali lagi kepada diri sendiri. Kalau kita kayak berpikir fokus sama kekurangan kita, pasti bakal kejadian gitu loh. Jadi kita tetap harus berpikir tentang kelebihan yang ada di suatu pikiran kita, atau misal di lembaga ini kelebihannya tuh udah banyak itu yang tadi disebutin, termasuk kelas-kelas yang mana belum ada di lembaga lain itu. Iya, betul. Nah kita kalau udah fokus kayak ya udahlah jalani dengan ikhlas, pasti kayak bakalan gimana ya? Kan sudah ada tempatnya nih. Iya, udah ada wadah. Di sini ya, Jadi gitu ya. tinggal bagaimana kitanya gitu loh. Oke. Jadi buat kalian yang masih kayak bingung, apalagi terutama nih yang udah kelas 12, mungkin bingung, ntar lulus mau kemana? Ya, Tepatnya di sini ya pilihannya berarti ya. saya cuma ada satu kalimat sih. Gimana tuh? Pride tidak bisa diragukan, saya sudah merasakan. Bos, sudah ada bukti nyata nih Iya. ternyata. Oke, Karena oke. gimana ya, 1 bulan training doang loh, saya udah direkrut kerja. Jadi nggak main-main kan? Nggak asal bicara berarti ya. Waktu Iya. itu promosinya Pride di SMK tuh Kalau untuk promosinya sendiri ya, waktu di SMK nggak terlalu banyak, maksudnya kayak bilang ini itu sih, kayak lebih ya udahlah mengalir aja sih gitu untuk promosinya sendiri. Cuman ya kembali lagi tuh seperti saya di awal, saya pertama nggak tertarik karena kalau kita nggak ngerasain sendiri, mungkin kalau meskipun dapat omongan dari orang ini loh seperti ini, kalau kita nggak ngerasain sendiri tuh ya iya. Karena gini, kalau saya sih nggak berani bilang seperti apa-apa karena rasakan sendiri, cuman saya sudah merasakan, itu aja sih. padahal itu awalnya pilihannya coba-coba karena bingung mau masuk kemana. Ternyata itu kayak jebakan yang tepat gitu ya. Iya, jadi kayak pelariannya tepat gitu loh, karena saya juga udah enjoy sama dunia saya gitu loh, yang mana oke, satu udah dapat kerja di umur seperti saya, yang mana teman-teman saya mungkin ya mohon maaf masih sibuk kuliah. Di bawah 20 tahun ini ya. Nah, karena kenapa saya bisa mutusin sini? Saya gini, pilihan saya kenapa nggak kuliah? Kalau kuliah, tetap kita masih bingung cari kerja, iya nggak? Terkecuali kalau kita emang udah prestasi tinggi gitu kan. Tapi kalau ya saya sadar diri gitu loh, otak saya nggak semana gitu loh. Jadi saya mikirnya gini, ya udahlah, oke, saya kerja di umur yang saya 19 tahun baru lulus kemarin, udah nerima gaji loh kan. Wah, Udah bisa kirim ke orang tua, bisa bantu keluarga, itu udah menjadi kebanggaan sendiri sih buat bangga saya. ya. Oke. Jadi yang mana teman-teman saya masih sibuk mikirin kuliah, teman-teman saya sibuk, ya mohon maaf, mungkin ada yang masih nggak jelas di rumah gitu, habisin duit orang tua gitu. Saya setelah kerja itu sama sekali saya nggak minta duit orang tua. Bangga ya karena sudah merasakan sendiri dan nggak merepotkan orang lain Iya. gitu intinya ya. Jadi di umur saya tuh udah jadi pengalaman yang terbaik sih, yang mana bisa dapetin penghasilan Intinya sendiri. gini ya, buat yang lulus SMK, SMA, terus yang selagi masih kuliah ataupun yang sudah lulus kuliah tapi masih bingung nih ya, karena kan yang dunia persaingan masuk kerja itu kan sulit ya. Apalagi ya habis pandemi seperti ini kan. Betul. Banyak banget malah yang di PHK. pengurangan karyawan. Terus ini kita katanya tuh dapat informasi banyak nih kalau misalkan kita mau kerja seperti event lowongan itu dari Pride itu ada pasti ya. Beda banget. Pride ini adalah salah satu lembaga yang benar-benar berani tampil beda gitu loh. Yang mana info lowongan tuh kita secara khusus. Oh gitu ya. Jadi kita nggak ada- perlu susah-susah cari lowongan. Udah dapat sendiri dari Pride. Wah luar biasa. Enaknya Pride seperti itu. Jadi kita ya udahlah tinggal ikutin aja aturan-aturan yang dari Pride. Kita jalani semuanya. Kalau kita nurut, enak. Kalau kita nurut
pasti dapat ya kan. Jadi Gurunya pun juga ngajarinnya nggak main-main pasti ya. iya, Karena katanya ini lulusan maksudnya pengajarnya ini dari perusahaan-perusahaan ini. iya, bener-bener kayak orang-orang terpilih lah gitu lah. Oh, Jadi gitu. bener-bener bukan asal-asal dosen ataupun guru gitu loh. Jadi dari Pride itu untuk menjadikan seorang dosen buat ngajar di siswanya itu nggak asal-asal. Berarti mereka ini kan semua katanya dari perusahaan yang mengajar di Pride juga. Kayaknya itu bisa nyeleksi ya, oke ini bagus nih. Ini kayaknya bagus nih masuk di perusahaan begitu kan? Iya, jadi ada beberapa dosen yang mana dia alumni juga dari Pride. Oh gitu. Iya, jadi dari dosen itu juga bisa menilai kan, wah ini cocok sama perusahaanku, oh ini cocok sama perusahaanku, gitu. Kayak ini bagus dari perusahaan ini. Jadi pasti dari dosen juga bakal merekom, dan dari pihak lembaga, dari pihak Pride-nya sendiri itu juga pasti akan menilai cocok nggak sama penilaian dari dosennya tersebut, gitu. Oke deh. Makasih loh Mas Roy udah datang di podcast ini. Luar biasa banget ya ceritanya, banyak banget, jadi pengalamannya itu kayaknya nggak sia-sia gitu, pilihan hidupnya itu tepat gitu ya. Iya. Kalau masalah nanti mau kuliah lagi ataupun apa kan bisa tuh sambil kerja. Iya. Makanya dari itu kan gini loh, kenapa saya memilih Pride? Karena saya kan di Pride tujuannya untuk kerja. Nah, sedangkan kalau kuliah, fokus kuliah terus baru nanti cari kerja. Betul. Nah, kalau di Pride sini kita udah kerja, udah dapat pengalaman, tinggal kuliahnya bisa pakai uang sendiri. Mantap. Itu loh. Maka dari Oke. sana saya juga bersyukur lah bisa nemu jalan di sini gitu loh. Dan bersyukur bertemu orang-orang yang mana bisa mengayomi saya, membantu saya. Itu saya benar-benar bersyukur sih di sini. Oke, terima kasih ceritanya loh Mas Roy. Sama-sama. Ini pengalamannya luar biasa sekali. Berarti saya tuh oh ini berarti teman-teman juga tahu nih, oh Pride itu seperti ini. Pride sendiri kan itu kan diklat singkat, cepat dapat kerjanya juga. Iya. Karena nggak main-main juga sih pengajarnya. Oke. Saya ada pesan sih Kak Ani buat orang-orang Gimana? Boleh di luar sana. boleh dong. Kegagalan adalah untuk orang-orang yang nggak berani mencoba. Jadi kalau kita nggak berani mencoba, kita nggak akan tahu kedepannya bakal terjadi apa. Jadi kalian nggak usah ragu, jalani aja, karena kesuksesan kita nggak ada yang tahu kedepannya seperti apa. Tetap jalani dengan ikhlas aja sih Kak Ani, itu aja. Berarti kalian kalau sudah tahu info Pride nih, jangan katanya ataupun masih ragu, masih baca-baca, langsung aja datang ke Pride gitu ya. Iya, Mas Roy langsung ya? aja datang ke kantornya, tanya-tanya langsung. datang tanya-tanya langsung, kamu mau jadi apa begitu ya. Iya. Seperti Mas Roy waktu awal datang ya. Iya. Jadi oh katanya ini diklatnya singkat, terus biar cepat dapat kerja. Jadi kalian tuh tunjukin aja deh, kalian mau jadi apa, bisa datang langsung ke Pride. Oke teman-teman, terima kasih banyak Mas Roy, selamat. Semoga sukses hari ini, Amin. nyaman di tempat kerjanya. Amin. Terima kasih. Siap, Kak Ani.